Mungkin saya harus cerita apa adanya di sini. Pada saat kejadian kita mau rubah ke Jawa Timur, kejadianlah bis Arema dilempar oleh. Pokoknya ada yang meninggal mah, saya mundur paling pertama dari alibi. Itu udah niat saya. Saya bilang ke semua peserta Liga 3, siapa yang mukul wasit, saya hukum berat, seberat-beratnya. Kalau bisa Anda tidak boleh main seumur hidup. Kenapa pertandingan terakhir Iwayan Dipta jadi tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga para pendengar, para pencinta sepak bola, para subscriber Radio PRFM. Kembali lagi bersama saya Mang Ewok dalam catatan Mang Ewok tentang Liga Dagelan, Liga Setting, Bali Cup ya. Itu bisa dikatakan berseliweran di media sosial. Saya khawatir fitnah ini ya, karena apalagi kan di bulan Ramadan kita bertabayun ya. Alhamdulillah kita sudah sambung lagi bersama Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Pak Ahmad Hadianlu. Kita untuk Pak Lulu. Pak Lulu, kabar baik ya? Alhamdulillah. Pak Lulu, Liga Dagelan, Liga Settingan, juara sudah ditentukan sejak sebelum Liga dimulai. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, kalau Liga Settingan disetting untuk direncanakan sampai Liga berakhir dengan mulus baik. Betul. Tapi settingan juara tidak ada. Tidak ada ya. Artinya direncanakan dengan baik lah settingan. Betul. Artinya settingan tuh ada, tapi direncanakan jadwalnya, ngatur jadwal, tempat, siapa matchcom. Kalau wasit urusan PSSI. Betul. Jadi sebenarnya tuh ya ini konotasi settingan yang baik ya. Jangan sampai settingannya kalau juara enggak. Artinya jauh. Kalau ada yang menganggap contoh gini Pak, tahun lalu ini jatahnya Arema, jatahnya Persib, jatahnya Persija. Nah itu artinya itu hanya apa ya? Gini, itu seperti sebutnya apa? Echo chamber, efek ruang gema lah gitu, gema ruang kan. Jadi kadang-kadang juga dimanfaatkan orang, menurut saya. Pada saat ada sesuatu miring ke kiri, terus orang bilang si Eta juara. Nah, jadi tapi itu wajar-wajar aja. Di dunia yang zaman sekarang udah digital, udah rame lah. Untuk menaikkan istilahnya panjat sosial boleh-boleh juga kan, naikin follower, naikin apa. Jadi kadang-kadang tebakannya juga tepat, kadang-kadang ya gitu. Jadi disebut Liga Dagelan mungkin ya, karena memang saya termasuk yang juga kurang begitu puas dengan kinerja pengadil misalnya gitu, itu wasit. Tapi saya punya catatannya. Dari 306 pertandingan mungkin yang miss gitu. Mungkin 10% lah. Ya. Atau dari 150 keputusan wasit di satu pertandingan, yang krusial itu mungkin karena 2 keputusan yang miss dan mengakibatkan kemenangan yang harusnya tidak menang misalnya gitu. Itu disebut merugikan sesuatu. Betul. Dan saya juga banyak belajar bahwa wasit ini juga memang sudah sekian tahun, 2 tahun nggak main, memimpin itu ternyata juga perlu latihan lagi. Dan posisi-posisi wasit sekarang di sepak bola modern itu menurut saya memang satu hal yang kendala tersendiri. Bolanya cepat sekarang, pertandingan itu begitu tektok ke depan ke belakang, sementara wasit kan larinya terbatas. Posisi kadang-kadang membelakangi pemain yang lagi bermasalah. Pemain juga ya kalau boleh jujur pinter-pinter juga sekarang aktingnya, benar nggak? Ya pemain ya. Bagus, tapi menurut saya itulah dramanya seninya, gitu ya? Dramanya bola kenapa jadi daya tarik tersendiri karena di situ. Dan kenapa disebut dagelan karena mereka muncul satu hal yang menurut mungkin pemirsa merasa lucu gitu kan gitu. Tapi yang aneh juga penontonnya masih banyak. Itu sih. Meledek tapi menikmati gitu. Tapi buat saya itu jadi kritikan yang baik. Betul. Jadi segala sesuatu yang masuk ke DM saya maupun ke lewat kritikan di komentar di IG saya, itu saya catat semua. Dan itu menjadi mudah-mudahan perbaikan ke depannya. Ya. Artinya kalau yang mau menyampaikan pendapat, apalagi dengan data, dengan tutur kata yang enak ya Pak ya. Karena kan kalau kita dengar lihat baca yang punten yang kasar itu, rada puyeng gitu kan, pening gitu kalau menyampaikan yang enak. Saya terus terang suka ngeblok juga. Tapi untuk kata-kata yang tidak pantas. Ya, betul. Apalagi saya lihat akunnya juga akun bodong kadang-kadang. Dia nggak pernah posting, dia nggak pernah komen pun di setiap tempat selalu nggak pantas. Tapi kalau misalnya harusnya gini dong Pak, gini, saya nggak pernah. Tapi kalau punten yang ngomong tanda kutip kotoran gitu kan, gitu, apalagi ngomong alat vital, itu saya blok. Karena pasti dia akan mencoba terus di setiap
IG orang juga akan seperti itu. Jadi buat saya sih jangan nyampah lah di tempat orang gitu. Betul. Apalagi cerminan jangan sampai nanti Indonesia netizennya kotor-kotor, jangan sampai seperti itu. Jadi yuk sama-sama kita lebih smart lah ya kalau menyampaikan pendapat. Apalagi pendapatnya dibaca loh. Jadi tong macam-macamnya itu dibaca sama Pak Lulu langsung. Gak ada admin. Gak ada admin ya, serius loh. Nah, Pak Lulu, jadi soal mungkin kita flashback dulu lah. Sebelum kan seiring berjalan waktu kan, wah LIB nggak siap, LIB memaksakan, LIB dan sebagainya. Nah, kita pengen tahu juga nih awal mula dan juga mungkin karena Liga ini kan sejak 2020 Maret dihentikan dan akhirnya wah katanya mau ini nggak jadi. Nah, boleh cerita nggak Pak? Ya. Jadi waktu kemarin penutupan di Bali tanggal 31 itu LIB semua terus PSSI itu menangis. Terharu karena bisa menyelesaikan, karena tadinya memang juga perjalanannya cukup terjal dan berliku lah. Banyak ranjau lagi di jalan. Banyak di Jadi menjalankan sebuah event besar yaitu Liga. Kalau kita bikin satu pertandingan mah menurut saya ya salah gitu ya. Tapi ini 306 pertandingan, membawa sekian ribu pemain, membawa sekian ratus wasit, berikut juga tempat OC-OC setempat dan tempat berpindah-pindah. Kalau saya kadang-kadang flashback lagi pada saat mulai bisa nggak ya? Kadang-kadang kok bisa ya kita lewat sampai sini. Bukan saya hebat nggak jago, tapi saya bersyukur. Ini memang pertolongan Gusti Allah. Nggak ada Gusti Allah mah habis saja. Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang akhirnya saya udah pasrah nih pasti nggak jalan tanpa saya bergerak. Memang ada pergerakan di luar yang menurut saya mungkin kita semua berdoa agar baik. Tapi yang jelas mulai dari 22 saya ini kalau dihitung sudah bekerja di LIB hampir 2 tahun. Tapi baru menyelesaikan 1 liga saja. Harusnya kan 2 liga dong. Gitu. Jadi ini saya seperti menjalankan 2 liga di dalam 1 tahun. Berikut juga bukan Liga 1, ada Liga 2 dengan fenomenalnya tersendiri. Menjalankannya barengan. Dengan kadang-kadang di satu tempat yang bersamaan di Solo itu ada satu stadion Manahan yang siangnya dipakai Liga 2, malamnya dipakai Liga 1. Gimana coba? Itu kerumitan. Algoritmanya harus dibuat, memang harus pakai sistem seperti informasi teknologi. Kalau enggak kita akan ngaco. Karena seperti ada satu pertandingan ditunda saja, kemarin kejadian di Bali, itu akibatnya bukan hanya menunda pertandingan terus dengan mudah diselipkan di titik tertentu. Karena ada recovery day, ada lagi setelah itu boleh main berapa hari lagi, ada berapa hari lagi. Nah, jadi memang buat saya sangat bersyukur Liga 1, Liga 2 bisa selesai, dan ini berkat pertolongan Gusti Allah lah saya bilang itu, bukan karena sehebat-hebatnya kita, memang kita hanya bisa berdoa, berniat baik, merencanakan sebaik-baiknya, bahwa di tengah jalan ada perubahan-perubahan, itu dinamikanya. Bukan semata-mata merubah karena seenaknya, bukan. Mungkin saya cerita sedikit, seri 1 waktu diumumkan di media kan seri 1 sampai 5 di Jawa Barat, DKI, jadi sampai seri 3 akan di Jawa Timur. Kenapa berubah Jawa Timur? Ya itu juga ada ceritanya gitu kan gitu. Jadi mungkin saya harus cerita apa adanya di sini. Pada saat kejadian kita mau rubah ke Jawa Timur, kejadianlah bis Arema dilempar oleh ada satu supporter bonek. Kan kita semua udah tahu ya. Saya buka aja karena ini kita udah tahu semua beritanya. Pada saat itu kejadian itu mengakibatkan perubahan yang cukup besar. Semua kepolisian di Mabes saya dipanggil. Setiap kejadian supporter rusuh, walaupun hanya rusuh di jalan-jalan aja, saya tuh selalu dipanggil ke Jakarta. Ada apa ini? Dan saya mungkin berkomunikasi dengan beberapa pentolan supporter juga. Dan saya mendapatkan kebutuhan PSSI, ada Pak Budi Mandalumunte yang pemberdayaan supporter. Saya juga dapat informasi dari beliau, karena beliau yang sering langsung. Yang akhirnya keputusan-keputusan itu juga pemerintah merubah. Jangan di Jawa Timur deh, misalnya gitu, karena rawan. Ada 5 klub Liga 1 di Jawa Timur. Persibaya, Arema, Madura United, Persela, dan Persik Kediri. Dan semua fansnya cukup fanatik, besar. Jadi kalau ada apa-apa sesuatu, akan terjadi sesuatu. Itu pun juga menurut saya, pemerintah itu juga baik. Tujuannya biar Liga ini terus jalan. Karena kita bilang, Pak, kalau Liga dihentikan, selesai sudah. Dan itu dampaknya mungkin nggak selesai di Maret ini, mungkin selesainya bisa akhir tahun ini. Termasuk kemarin kenapa di Bali lagi banyak pandemi kan,
Semua orang minta ke saya, hentikan liga. Saya berargumen habis, liga tidak bisa dihentikan. Yang bisa adalah partai tunda, kan gitu. Nah itu tadi, jadi dinamika perubahan itu mungkin tidak menyenangkan satu pihak kan. Tidak bisa, kami di LIB, di PSSI juga tidak bisa menyenangkan semua pihak. Ya itu resikonya. Karena memang ada yang harus bukan dikorbankan, tapi harus demi kepentingan semua. Jadi harus keputusan harus diambil ke satu titik lah. Gitu. Ya. Seperti itu. Jadi ada alasan yang tentu kalau tadi Paulus sampaikan, yang tentu ini harus kita pelan-pelan resapi. Jadi jangan langsung gitu kan. Ya. Resikonya memang benar. Kita khawatir tiba-tiba pemerintah bilang ya udah liga ditunda aja deh. Ternyata ada banyak kerusuhan. Misalnya seperti itu ya yang dikhawatirkan dan sampai dipanggil ke Mabes ya. Setiap jangankan waktu Liga 1 jam, Piala Menpora selesai, betul. Itu malamnya saya mau tidur nyenyak itu karena sudah penutupan. Kejadian lah di Bandung, kejadian di Jakarta. Betul. Jam 2 malam saya pulang ke Jakarta, naik mobil karena paginya dipanggil ke Mabes. Waduh. Seperti di proses verbal lah istilahnya gitu. Ada apa nih, ada apa ini yang gitu. Betul. Ini yang mungkin tidak tahu para supporter, para netizen bahwa kami ini mencoba terus bola ini biar jalan. Betul. Tapi tentunya mau tidak kami semata-mata kami saja, semua pihak mohon bantuannya, mohon juga semua sepakat Liga Jalan ini peran kita semua. Betul. Jadi bukan karena Pak Lulu, bukan karena Pak Iwan Bule, tapi semua karena Pak Lulu sudah berjuang, Pak Iwan Bule sudah berjuang, tapi walaupun kecil, tapi istilahnya kita bisa berpartisipasi, kita bisa mensukseskan karena ini tugas besar loh Pak. Ya. Kita liga mati capek loh. Saya nggak ada tontonan Pak. Di PRFM serius nggak ada bahasan bola. Sekarang rame, alhamdulillah. Jadi ya kita harus bersama-sama berperan lah gitu Pak. Betul. Nah, lalu soal ini Pak, tadi mungkin bisa lebih lebih diperdalam nih. Kenapa Bali? Ada apa dengan Bali? Makanya sekarang muncul, oh ini mah Pak Bali Cup ini mah. Kalau bahasa, saya tidak mendapatkan perintah khusus dari pemerintah. Tapi kan setelah itu kami rakor. Rakor itu hampir setiap seri kami rakor dulu. Kami laporan yang punya pertandingan sudah sekian, keamanan bagus, ada kategorinya A, B, C, aman, tidak aman, atau ada potensi berbahaya. Itu selalu kami laporkan. Ada laporan soal COVID. Kami melakukan rata-rata setiap seri itu 13.000 tes PCR. Ada 1, ada 2, ada 0. Jadi memang selama seri 1, 2, 3 itu mulus betul. Setelah Delta kan, belum ada Omikron. Kami bisa menjalankannya dengan tenang. Nah, pada saat itulah terjadi itu. Mau pindah ke Jawa Timur, ada sesuatu yang memang kejadian. Jadi, itu mohon supporter itu, gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga itu bisa kejadian. Betul. Jadi jangan sampai hanya gara-gara Anda emosi, melempar sesuatu, merusak sesuatu, malah terus akhirnya tidak aja. Ya, akibatnya Jawa Timur tidak mendapatkan jatah. Memang pemerintah tidak memberikan atau menyuruh nggak boleh Jawa Timur harus di ini enggak. Kami memang Pak jadwal kami seri berikutnya ada di Jawa Timur. Ada alternatif nggak? Di mana Pak? Tapi akhirnya kami memberikan alternatif ada di Kalimantan, ada di Bali. Secara tidak menyuruh tapi ada arahan ke Bali. Gitu. Bali mungkin karena memang waktu itu secara kondusivitasnya paling baik, tapi kita tidak tahu ternyata ada dampak Omikron naik di situ nanti cerita berikutnya. Tapi yang jelas kami waktu itu ada arahan secara tidak langsung ke Bali karena memang pemerintah satu ingin menaikkan pariwisata Bali. Gitu. Yang kedua COVID-nya lagi bagus katanya gitu, lagi landai betul kan, semua cepat dan kita di sana bisa menyelenggarakan. Akhirnya kami membuat perencanaan tentang Bali. Juga memang ada permintaan dari Gubernur Bali, main di sini dong, gitu kan. Dan ada cerita yang cukup menarik di Bali. Setelah kita main di Bali itu ada kenaikan ekonomi 17% di sana. Gitu. Jadi banyak, termasuk supir saya yang suka nganter-nganter, itu tadinya setelah tidak ada liga pulang ke Kalimantan karena orang Kalimantan. Pada saat liga jalan dia dipanggil sama bosnya. Ada kerjaan nih. Ternyata liga. Jadi liga berjalan itu kalau cuma mengadakan event satu aja di Bali tidak begitu terasa. Tapi selama 3 bulan terasa betul ada kenaikan. Karena hotel, catering, transportasi, LOC, makanan, apapun lah di situ juga hidup. Memang seperti kesannya menganak emaskan Bali. Tapi bukan berarti itu ya.
Jawa Tengah juga DKI juga naik dengan adanya Liga. Jawa Tengah dan Jogja sudah naik juga. Jawa Timur pada saat itu juga nggak ada masalah. Tapi memang pada saat terakhir itu aja masalah keamanan Kamtibmas. Jadi Kamtibmas ini menjadi satu unsur penting Liga berjalan atau tidak. Jangan harap karena keputusannya di polisi semua. Rekomendasinya bilang boleh main, diizinkan, ada penonton, tidak ada penonton, ada suratnya. Dan kalau ada apa-apa, yang bertanggung jawab adalah Ketua Umum PSSI dan Direktur Utama Liga. Jangan sampai saya juga nggak mau dong dipanggil. Saya maksa misalnya di satu tempat, terus nggak ada izinnya, satu malu dibubarin acaranya. Kan kita dengar ada konser yang dibubarin kan. Ada juga sepak bola yang juga dibubarin gitu. Saya nggak mau, karena ini memalukan semua pihak dan merugikan semua pihak. Di Bali kita berjalan. Kalau soal netralitas, ya sedemikian rupa membuat jadwal cukup netral menurut kami. Dan terakhir juga memang lihat aja pertandingannya memang ya itulah kenyataannya. Dari segi skuadnya atau timnya yang menarik kan di pekan 32, 33 itu hampir 5 klub. Bukan berarti hanya Bali sendiri loh yang punya kans juara. Itu 5, itu pusing juga buat saya. Karena saya harus menyediakan 5 stadion, sementara di Bali hanya 4. Kalau bersamaan mungkin satu harus pindahin dari Bali. Dan memindahkan orang tidak gampang. Jadi hanya sayangnya klub yang lainnya tidak memanfaatkan momentum ini. Sehingga mungkin seri, kalah, Tiserele ya. Tiserele, Tijalike. Ini yang main terus. Jadi bukan berarti saya menamakan Bali United. Bali United dari awal juga memang sama-sama terseok-seok juga kan. Termasuk Persib juga nggak pernah di atas. Arema malah pernah di atas terus. Kalau saya anak emaskan dari awal berarti Arema juga di anak emaskan dong. Tapi saat terakhir hanya bisa memanfaatkan momentum itu adalah Bali United. Dan ya itulah. Dan emang sorry, ini akhirnya saya objektif ya Pak ya. Emang bagus Bali. Ya nggak? Serius karena apa? Ya pertama mungkin ada keuntungan ya. Suka tidak suka mainnya di Bali. Yang kedua mungkin prokesnya bagus. Saya dapat informasi Pak Lu dari salah satu wartawan yang kesana. Teko itu kalau lihat ternyata ada pemain nggak pakai masker, marahnya minta ampun. Dihukum. Makanya dihukum katanya. Jadi nggak ada yang kena COVID gitu kan? Yang ada sih sebetulnya. Ada ya? Ada. Oh ada ternyata. Ada ya? Tapi memang jumlahnya nggak besar. 5. Iya. Oh iya benar-benar. Dan itu di treatment habis-habisan sama dokter timnya. Cepat sembuh dan memang kebanyakan tanpa gejala. Hanya memang klub-klub yang lainnya itu sekali kena 20, 15. Iya. Itu seperti badai yang setiap hari saya buka, kan hasil PCR selalu saya terima setiap hari. Saya tuh kayak buka lotre. Sebenarnya nunggu positifnya, waduh 20. Emergency meeting. Jadi yang kemarin partai tunda 3. Kalau mau saya buka sekarang, yang minta tunda tuh mungkin ada 5 partai berikutnya. Jadi banyak sebenarnya. Banyak. Tapi kan saya harus sesuaikan aturan. Betul. Regulasinya mungkin kita tahu di 52 pasal 7. Saya paksa, kadang-kadang mereka juga kesal. Ada satu klub yang saya paksa main, akhirnya keluarlah statement di. Betul. Ini, saya dipaksa main gitu. Saya nggak mau nyebut namanya. Tapi ya itulah kenyataannya daripada Anda tidak main. Gitu kan. Dan akhirnya resiko, ya punten ya kasus yang saudara kita dari timur akhirnya merasakan. Satu dampaknya itu. Betul, dampaknya itu. Makanya ya balik lagi ya. Intinya sekarang ya PT LIB siapapun lah belum pernah mencoba kompetisi dalam kondisi pandemi. Apalagi kan kita nggak tahu dan harapannya segera endemi apa ya. Jadi kalau mau tanya siapa yang punya pengalaman, saya waktu itu nyari juga. Siapa yang punya pengalaman pandemi, nggak ada. Jadi kita ini pengalaman pertama. Kalau tahu gini, mikir-mikir juga. Jadi berarti nanti di kemudian hari kita nggak tahu ya. Jadi Pak Lulu yang bakal dicari. Ini gimana caranya sebagai mungkin seperti itu kan kita nggak tahu masa depan seperti apa. Saya punya teman kebetulan di Liga Eropa, dia juga seorang ahli pandemi juga. Jadi waktu Liga di Bali lagi tinggi-tingginya, saya konsultasi juga. Gimana nih bos ya pakai bahasa Indonesia ya. Ini udah jalanin aja di sini juga sama, kena semua kita tangani dengan baik. Cuman memang kan di sini suka dimanfaatin orang-orang yang nggak suka bola jalan kan. Gitu. Berhenti. Kenapa sih maksa? Wah, sampai ada yang bilang lapor ke presiden gitu kan gitu bahwa ini harus dihentikan. Saya bilang saya bisa bertanggungjawabkan. Gitu. Menghentikan liga itu seperti mobil dengan kondisi yang ini liga kita ini mobil, di sininya ada gandengan, di pinggirnya juga ada mobil satu lagi yang memang selalu beriringan. Kalau direm mendadak berantakan.
Jadi harus pelan, harus menghentikan ini dulu, ini harus dimatikan dulu. Jadi sangat sistemik bahwa liga ini. Untuk broadcast kita harus ngomong dari awal. Untuk klub juga jangan sampai dia karena ongkosnya jalan terus. Biaya jalan terus. Demikian juga pemerintah ada kepentingan liga jangan sampai dihentikan, akibatnya jadi negara Indonesia tidak pantas nih untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2023. Menghadapi gini aja nggak mampu. Gitu. Iya juga sih. Jadi salah satu target kita liga jalan terus, Piala Dunia nanti 2023 itu akan dipenuhi penonton dan yang datang adalah orang-orang top yang selama Piala Dunia sebelumnya itu mencari bakat-bakat yang muda di situ. Nah ini tempatnya nanti di Indonesia. Nah jadi ini baru kebuka akhirnya ya. Ternyata tujuannya bukan cuma yang penting liga jalan udah, tapi ada tujuan lain. Yang pertama membuktikan bahwa Indonesia tuh mampu. Itu yang paling penting sih. Betul. Karena sekarang kita sudah mampu menggelar MotoGP di Mandalika. Oke lah, kita alhamdulillah viral katanya, bahkan adminnya MotoGP katanya nggak bisa move on ya, postingan terus barara ya katanya ya. Gitu. Nah ini pun semoga jadi momentum juga bahwa kita bisa menyelenggarakan, dan tadi yang perlu sampaikan nanti ada talent scouting. Man U, Real Madrid, lihat ini ada Febri, ini ada Beckham. Presiden FIFA kata kemarin kongres di Qatar itu ada perwakilan PSSI dan bilang selamat ya liganya sudah selesai lancar. Dan kami apresiasi. Gitu. Betul, ya inilah bukti ya. Jadi ternyata memang proses doa apalagi ya dari seluruh masyarakat, kerja keras dari semua pihak, alhamdulillah ternyata berbuahkan hasil manis. Tapi Pak Lulu masih bicara soal evaluasi Liga 1 dan Liga 2 mungkin ya. Bangga. WASIT, wasit. Nah, wasit kerjanya tadi ya mungkin ada naik turun, ada yang diomongin yang hanya jadi ini ternyata liganya udah di mafia bola dan sebagainya. Nah, akhirnya LIB memutuskan dan PSSI ya untuk menambah 2 wasit. Nah, itu alurnya seperti apa, Pak? Cerita. Jadi ini ada ceritanya. Jadi setiap ada keputusan wasit yang kontroversial itu selalu laporan dari Match Home ke kita LIB kan. Dan saya ini termasuk yang setiap malam nonton liga. Di kamar saya ada TV yang cukup 2 mungkin 3 gitu kan, karena saya harus nonton. Bukan nonton karena takut ada apa-apa aja. Tahu-tahu ada kemarin kejadian misalnya kiper pingsan karena ketendang, harus ambulan masuk. Saya harus bisa menjawab siapapun yang bertanya. Jadi itu kadang-kadang saya telepon dari Jakarta waktu itu, gimana istilahnya pasiennya lah atau korbannya udah sadar belum? Karena kalau ada apa-apa saya akan bertanggung jawab duluan. Termasuk yang saya paling menakutkan memang kalau jangan sampai ada yang meninggal. Pokoknya ada yang meninggal mah saya mundur paling pertama dari LIB, itu udah niat saya. Karena masa sih ada korban di liga gitu kan gitu. Mudah-mudahan ke depan, nah ini jadi pelajaran kita semua, termasuk pemain-pemain juga jangan begitu memudahkan kalau ada kejadian yang 50-50 malah mengakibatkan kekerasan. Menurut saya harus saling respect antar pemain. Nah kembali ke soal wasit, itu termasuk yang saya selalu bilang, wasit ini performance-nya seperti A, seperti B. Saya kategorikan, walaupun sebetulnya bukan tugas LIB, itu tugasnya wasit dan komisi wasit. Termasuk juga ada direktur wasit di sana. Saya selalu datang ke ketua umum, Pak Ketua Umum, ini ada laporan termasuk dari netizen. Masa disebut offside padahal tidak offside? Masa disebut onside padahal offside? Masa disebut ini harusnya tidak penalti itu? Ya kalau terus terangnya sih wasitnya juga ditelepon saat itu oleh Pak Ketua Umum, oleh Pak Sekjen. Kenapa kejadian seperti ini? Dan itu ada cerita-cerita yang mungkin saya tidak bisa sebutkan di sini. Memang saya hilaf karena memang saya lagi blank kadang-kadang juga, tapi pengakuan wasit tersebut tidak begitu saja diterima, diinvestigasi. Jadi video-video kejadian-kejadian itu selalu saya serahkan juga ke komisi disiplin, komisi wasit. Ini loh potongan-potongan ini, karena ini jadi evidence, jadi bukti. Kalau wasit itu ternyata harus istilahnya dirumahkan dulu, itu kan banyak kejadiannya. Wasit ini tidak boleh memimpin dulu. Memang aturannya tidak boleh diumumkan bahwa wasit itu dihukum. Karena satu, kalau hakim sudah dihukum, pada saat dia memimpin lagi, dia tidak akan pernah dipercaya. Itu aturan FIFA-nya seperti itu. Karena orang kadang-kadang mana katanya udah dihukum, memang sudah dihukum. Tidak boleh main sekian lama, di training lagi. Tapi saya akhirnya juga berpikir, kenapa mungkin Pak Uzi saya ada di Asprof Jabar sekarang. Betul.
salah satu yang saya ingin benahi adalah wasit. Selain ada pembinaan usia muda atau apapun lah yang selalu di Asprof. Karena munculnya wasit itu dari mana? Dari daerah-daerah kan. Nah, memang akhirnya ujungnya yang sekolah paling tinggi di federasi. Tapi wasit daerah banyak. Ini semua kalau disebut wasit yang memimpin Liga 1, Liga 2, ya sebagian besar dari daerah. Betul. Bukan dari Jakarta, bukan dari federasi. Itu yang saya ingin Jawa Barat bisa leader dalam hal tokoh wasit. Sehingga wasitnya harus baik. Karena saya bilang, Anda bisa kejadian dipukulin pemain gitu kan. Iya. Walaupun saya tidak pernah setuju sama terjadi kekerasan wasit. Waktu saya di sini Liga 3, saya bilang ke semua peserta Liga 3, siapa yang mukul wasit, saya hukum berat, seberat-beratnya. Kalau bisa Anda tidak boleh main seumur hidup. Dan alhamdulillah Liga 3 tidak ada sedikit pun kejadian wasit dikejar-kejar. Jadi memang kepemahaman ini harus dari awal, jangan dibiarkan gitu. Jadi kalau kitanya, apalagi kita mainin wasit kan gitu, wah tolonglah bantu sih, ini udah pasti wasit itu akan dipukulin menurut saya. Dari awal kita nggak, termasuk siapa yang Anda ditekan oleh siapa, lapor. Semua wasit ya, Liga 1 pun kalau ketemu dengan saya, Pak, kalau ada apa-apa lapor saya ya. Saya akan bela Anda, backup mati-matian. Apalagi ada yang mencoba meneror atau apapun. Mau menyuap pun lapor aja gitu. Kita akan bela. Karena kalau ada ternyata tidak bela terus orang memfitnah, terus kan sama dengan kayak orang nerima gratifikasi, nggak lapor kan? Betul. Antara orang-orang yang ngasih duit, ngasih barangnya akan bilang tuh udah saya kasih. Dan itu jadi rumor. Gitu. Apalagi kalau ternyata memimpin pertandingan yang merasa kalah selalu akan mencari kambing hitam kan? Wasitnya sih, ininya sih disuap lah, masuk angin lah. Yang kadang-kadang juga saya cari-cari nggak ketemu anginnya yang mana, lubangnya yang mana. Tapi ini bola gitu kan. Betul. Kayak gitu sih wasit. Kita benahi lah. Benahi. Jadi ini artinya PR besar. Artinya nanti bicara kompetisi mendatang ya Pak ya. Insya Allah. Artinya untuk yang 2 wasit ini, yang 2 tambahan, udah efektif belum Pak Lulu? Karena ini banyak yang bilang, banyak yang bilang nih Pak, fungsinya apa sih? Gitu. Jadi gini. Ini kembali soal, ini kadang-kadang kita bicara pada saat kita memihak siapa, kadang-kadang kan gitu. Iya sih. Kalau kita diuntungkan, kita tidak protes. Tapi kalau lawan diuntungkan, kita protes. Betul. Itu juga lumrah, tapi sebetulnya kita harus mulai belajar bahwa harus di sini. Saya belajar netral tuh di LIB seperti apa. Saya tonton satu-satu, oh memang benar. Misalnya si wasit di belakang, waktu belum ada wasit tambahan ya, padahal yang narik si pemain depannya gitu kan, sehingga penalti. Padahal dia yang narik nih, yang si akan menggolkan. Memang dia memanfaatkan posisi. Pinternya pemain di situ kan gitu. Nah, adanya wasit di situ, saya punya catatan dengan adanya wasit tambahan itu membantu. Membantu ya. Nah, mungkin teman-teman PRFM baru harus saya kasih tahu. Setiap wasit pembicaraannya saya rekam. Serius. Jadi kalau saya buka ini bisa jadi marketing lagi kan, bisa jadi uang lagi. Cuma enggak lah. Tapi gini, wasit itu alat komunikasi saya yang nyediain. Dan itu ada satu alat komunikasi di saya atau di tim saya, di tim technical. Itu tinggal masukin laptop, pembicaraannya masuk semua. Jadi kalau dia kebingungan apapun saya tahu gitu. Dan saya laporkan, saya mau ke PSSI. Komunikasinya seperti ini Pak. Gitu. Selama 2 kali 45 menit. Nah, betul. Jadi kalau digital aset itu bisa jadi uang gitu. Betul. Sekarang zamannya itu ya, yang gitu-gituan kan. Ternyata ya tentunya kalau kita dengar artinya tenang. Jangan sampai kan kadang-kadang punten ya Pak. Kita kadang-kadang saya pun nggak pure objektif. Karena saya juga suka bola di salah satu klub lagi, sebut saja Persib. Jadi kadang-kadang kan muncul ya dari kita ya, oh ini ternyata gini-gini PT LIB kayaknya nggak ada pergerakan nih, cuman ngabisin anggaran karena kan itu wasit dibayar loh, itu wasit yang ternyata tadi ada evaluasi khusus dan kita berharapnya semoga ada ada yang terbaik lah untuk kompetisi kita. Agar uang-uang denda ke pemain semua itu dipakai apa tuh? Bukan punya saya, itu punya PSSI kok. Gitu. Jadi dan itu pun biasanya kan untuk pembinaan juga ya Pak, masalah ya anggaran-anggaran itu karena ada pertanggungjawabannya. Ada pertanggungjawabannya. Jadi kita doakan saja baik lagi ya. Karena kita sering WhatsApp-an ya Pak. Pokoknya Pak Lulu yang terbaik lah buat Pak Lulu karena bukan urusan mudah teman-teman ngurus banyak orang, banyak kepentingan. Suka tidak suka ini bicara kepentingan loh. Kepentingan. Pertama kepentingannya pengen juara itu hal yang wajar ya. Karena setiap tim pengen kepentingannya kita pengen jadi juara. Tapi tadi caranya mau yang benar mau yang salah itu yang paling penting. Oke, kita mungkin satu lagi saya mau cerita. Kenapa pertandingan terakhir
Iwayan Dipta jadi tempat. Oh iya, ya itu penting juga. Banyak yang ditanya tuh. Gimana tuh Pak? Kan saya dianggap melanggar regulasi. Iya. Memenangkan Bali. Memang udah dari awal di setting Bali main di situ, juara di situ. Jadi saya mau cerita, ini mungkin baru dibuka di sini. Surat saya ke Polda Bali itu main di Ngurah Rai. Ngurah Rai di Denpasar. Pada saat diskusi awal itu belum keluar suratnya bahwa akan di Iwayan Dipta, tapi bahwa kita sangat intens dengan Polda Bali dan Pak nggak mungkin main di Denpasar. Pak, satu hal kesepakatan awal, ini bukan regulasi, ini adalah kesepakatan awal bahwa klub tidak boleh main di home base-nya. Itu kesepakatan, bukan regulasi. Jadi kalau ngecek regulasi nggak ada tuh kata-kata itu. Jadi kesepakatan awalnya begitu, kita sepakat dari awal sampai terakhir. Karena saya dapat informasi tidak boleh main di Ngurah Rai, harus di tempat yang lebih aman, di mana cara pengamanan lebih baik. Jadi saya harus ngobrol lagi sama klub kesepakatannya. Saya balik lagi, saya kontak lagi semua klub. Setuju nggak sih kalau Bali main di Iwayan Dipta dengan alasan ABC yang tadi sebut ya. Termasuk saya juga menambahkan adanya acara memang. Kalau di Ngurah Rai memang tidak mungkin. Tapi kalau waktu itu saya ngotot di situ juga nggak ada masalah sebetulnya. Tinggal adain secara sederhana. Kenyataannya klub nggak ada masalah. Kalau tidak ada pengaruh lagi. Jadi kesepakatan barunya boleh. Seluruh klub sepakat nih waktu itu ya? Ya memang 4 klub tidak setuju. Persib salah satunya kalau nggak salah. Ya Anda tahu lah itu. Nah menurut saya sah-sah aja. Setuju tidak setuju dan itu saya bawa juga ke forum lah istilahnya. Jadi kesepakatan tapi setelah itu juga saya mau ngotot di Denpasar nggak mungkin karena Polda Bali tidak mengizinkan. Kalau tidak diizinkan artinya pekan 34 terakhir antara Bali United Persib Kediri tidak akan main. Berarti tidak selesai liga ini. Kembali izin lagi. Izinnya keluar ada di saya semua termasuk saran dari karena Polda Bali itu mengirim surat ke Mabes Polri. Akhirnya saya juga dikontak oleh Mabes Polri, gimana gini ya gini Pak, udahlah ikutin Bali aja Polda Bali karena ini yang sudah menguasai teritorialnya. Ya, akhirnya dilahirkan di Iwayan Dipta. Resiko saya dicaci maki di netizen bahwa melanggar peraturan. Saya tidak mau melanggar peraturan. Tapi kalau kesepakatan itu kesepakatan bersama. Iya, itu dia sih. Karena mencari solusi ya. Iya, betul. Jadi seperti itu sudah ada klarifikasinya dan alhamdulillah dibuka pertama di PRFM. Semoga ini bisa membuat masyarakat yuk sama-sama kita membuka mata ya. Jangan dulu terpancing emosi. Jangan sumbu pendek dulu. Kita cerna dulu ya. Kadang-kadang kan yang masalah gini Pak, ternyata salah asumsi kita. Kita merasa benar nih, terus gini salah. Akhirnya kan tadi kayak orang Ciamis kan. Tadi ada netizen yang dari Ciamis. Aduh, punten atuh. Itu dulur gitu. Dia dulur gitu kan. Jadi yuk sama-sama. Tapi saya bilang kritik aja. Buat saya kritik mah vitamin, buat saya. Vitamin ya, betul. Karena kalau istilahnya seperti kopi pahit ya. Iya, betul. Jadi pahit tapi kan bikin kita langsung melek. Oke, tentunya nanti kita satu sesi lagi ya Pak ya. Ini kita culik dulu sambil ngabuburit nih ya, karena ini bulan puasa. Saya kita mau nongkrong di kafe, lupa puasa. Oke, demikian mungkin dalam program catatan Mang Ewok, tentunya hanya di PRFM bersama saya Muhammad Fauzi dan juga bersama dengan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Bapak Ahmad Hadian Lukita. Salam olahraga.